Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai keterampilan geografi untuk berbagai bidang kehidupan. Ini adalah subbab terakhir pada bab pengetahuan dasar geografi. Nah, ilmu geografi dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari, terutama pada fenomena geosfer. Kajian geografi menyangkut mengenai keruangan dan kewilayahan, khususnya pada suatu objek di permukaan bumi. Hasil kajian tersebut dapat diterapkan pada keterampilan spasial dan dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan geografi untuk keterampilan spasial dan menerapkan geografi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, menerapkan geografi untuk keterampilan spasial. Saat kita memahami keadaan atau kondisi lingkungan tempat tinggal kita, berarti secara tidak langsung kita sudah memahami apa itu peta kognitif. Peta kognitif merupakan salah satu bentuk keterampilan spasial yang membantu memecahkan masalah kita. Nah, misalnya kondisi rumah kita berada di pinggir jalan raya. Berarti kondisi rumah kita memiliki aksesibilitas yang baik dan mudah dijangkau transportasi umum. Tetapi selain itu, rumah di pinggir jalan raya memiliki masalah kebisingan suara yang timbul akibat adanya lalu lalang kendaraan. Masalah tersebut bisa kita redam dengan menanam tanaman rimbun di halaman rumah. Fungsinya untuk memecah suara yang ada. Nah, solusi tersebut dapat mengembangkan keterampilan kita, yaitu berupa keterampilan spasial, atau bisa juga disebut dengan spatial ability, yaitu mengkorelasikan dua tema geosfer. Kemudian pada penerapan ilmu geografi dalam kehidupan. Geografi sangat dekat dengan kehidupan kita. Secara tidak sadar, kita sering menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memahami objek geografi, aspek geografi, konsep geografi, prinsip geografi, dan pendekatan geografi yang sudah kita pelajari di subbab-subbab sebelumnya. Nah, kita akan membahas penerapannya dalam kehidupan sehari pada sektor-sektor atau bidang-bidang tertentu. Yang pertama adalah menerapkan geografi pada kajian atmosfer. Contohnya pemanfaatan angin sebagai energi terbarukan. Nah, pemanfaatan angin di sini adalah memanfaatkan angin untuk menggerakkan kinciran angin yang difungsikan untuk pembangunan PLTB atau pembangkit listrik tenaga Bayu sendiri atau bisa disebut dengan angin. Nah, terlihat pada gambar merupakan Presiden Jokowi yang sedang meresmikan PLTB di daerah Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pemanfaatan angin merupakan objek material yang ada. Kemudian, aspek geografi kita dapat kaji adalah aspek fisiknya berupa angin yang kita bisa pelajari pada ilmu meteorologi. Kemudian ada prinsip geografi yang dapat kita pahami dari fenomena ini adalah prinsip interrelasi karena adanya hubungan angin dan pembangkit listrik tenaga Bayu. Berikutnya ada penerapan geografi pada kajian litosfer. Contohnya adalah penggunaan lahan untuk bidang pertanian. Pada fenomena ini kita dapat memperhatikan objek materialnya adalah air dan tanah, karena itu penting dalam proses pertanian atau pengelolaan pertanian. Air sendiri bisa dipelajari pada ilmu hidrologi, sedangkan tanah kita bisa pelajari pada ilmu pedologi. Nah, untuk pendekatan geografi yang tepat untuk digunakan penggunaan lahan untuk pertanian yaitu adalah pendekatan keruangan, karena analisis wilayah dan analisis manusia sesuai untuk menganalisis kegiatan manusia dan karakteristik wilayah pada lahan pertanian. Berikutnya ada menerapkan geografi pada kajian hidrosfer. Contohnya adalah pemanfaatan kawasan pantai untuk kegiatan pariwisata, seperti contohnya pengelolaan pantai di sepanjang Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Banyak pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat untuk dijadikan destinasi wisata. Nah, dari konsep geografi yang ada, kita dapat mengetahui bahwa pemanfaatan pantai ini bisa termasuk dalam konsep nilai guna, karena kajian nilai guna terkait wilayah yang memiliki nilai guna untuk wisata. Nah,
untuk pendekatan geografi yang ada, tepatnya kawasan pantai ini menerapkan pendekatan ke lingkungan karena adanya pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan menjadikan pantai menjadi tujuan wisata dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik. Kemudian ada menerapkan geografi pada kajian biosfer. Contohnya adalah pemanfaatan padang rumput untuk pengembangan sektor peternakan. Nah, objek material yang ada di sini adalah padang rumput dan peternakan yang kita bisa pelajari pada ilmu biogeografi untuk pembelajaran mengenai flora dan fauna yang ada. Ini adalah contoh peternakan yang memanfaatkan padang rumput yang berada di sabana Pulau Phehan, Nusa Tenggara Timur. Ini juga termasuk dalam konsep nilai guna karena memanfaatkan apa yang ada pada ruang tersebut. Pendekatan geografi yang tepat untuk digunakan pada fenomena ini adalah pendekatan ke ruangan. Kemudian ada penerapan terakhir, yaitu menerapkan geografi pada kajian antroposfer. Nah, pemanfaatan perairan payau untuk kita bagikan. Objek material yang dikaji pada fenomena ini adalah air payau, sehingga ilmu yang penunjangnya adalah ilmu hidrologi. Sedangkan aspek fisiknya berupa air payau dan aspek non-fisiknya adalah aspek ekonomi untuk kegiatan penambakan ikan. Nah, selain itu, kita juga akan mengetahui pendekatan geografi yang tepat untuk digunakan pada pemanfaatan perairan payau tambah ikan adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan tersebut mengkaji perairan laut dengan perairan darat dalam suatu wilayah yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Itu tadi merupakan menerapkan ilmu geografi dalam kehidupan. Beberapa tidak saya sebutkan aspek-aspek tertentu. Nah, kalian bisa mempelajarinya sendiri karena sudah dibahas pada sebab sebelumnya. Kemudian ada manfaat ilmu geografi. Ilmu sendiri merupakan usaha manusia untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai hal yang terjadi. Geografi merupakan salah satu ilmu yang dari sekian banyak ilmu yang dapat dipelajari oleh manusia. Geografi memiliki karakteristiknya sendiri, yaitu mempelajari tentang bumi sebagai planet dan sebagai tempat terjadinya kehidupan. Ilmu geografi memberikan aneka manfaat yang begitu besar dalam kehidupan kita. Terapan-terapannya banyak digunakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan suatu fenomena atau permasalahan. Yang pertama ada pertanian, contohnya usaha peningkatan produktivitas. Nah, produktivitas pertanian dapat kita tingkatkan bila kita mengetahui lokasinya sesuai untuk penanaman. Contohnya penanaman padi. Penanam padi biasanya sangat cocok pada tanah aluvial, sehingga kita harus memahami jenis tanah yang akan kita gunakan sebagai lahan pertanian. Berikutnya ada sektor industri untuk penentuan lokasi. Contohnya, pada industri pertambangan yang ada di Indonesia, pembangunannya harus mempelajari struktur geologi yang ada dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, karena itu sangat membantu untuk pengembangan industri untuk keberlanjutannya. Berikutnya ada kebencanaan untuk upaya mitigasi bencana. Di Indonesia sering terjadi bencana, contohnya gunung api yang meletus, dan kita juga pernah mengalami tsunami. Maka dari itu, kita harus memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan tempat tinggal kita. Nah, contohnya, bila kita berada di lingkungan gunung api yang aktif, kita harus memahami atau mengetahui kawasan bencana tersebut dari melihat peta kawasan bencana alam. Nah, jadi sehingga saat terjadinya bencana alam, kita harus mengevakuasi diri ke daerah tempat yang lebih aman. Seperti itu untuk contohnya. Berikutnya adalah meteorologi klimatologi untuk perakiraan cuaca. Nah, kita bisa memanfaatkan geografi dalam perakiraan cuaca harian. Apakah hari ini berawan, cerah, atau hujan? Bisa diketahui melalui citra satelit milik BMKG misalnya. Selain itu, pengetahuan mengenai cuaca ini juga bermanfaat bagi pemilik industri kecil
yang membutuhkan pengeringan dengan tenaga matahari. Misalnya untuk pengeringan kain, itu tadi merupakan pemanfaatan dalam meteorologi dan klimatologi. Berikutnya ada pada bidang kesehatan, contohnya pemantauan penyebaran penyakit. Seperti pada saat ini kita tahu bahwa kondisi bumi atau kondisi dunia sedang mengalami adanya pandemi, termasuk Indonesia. Nah, ilmu geografi kita bisa manfaatkan untuk melihat perkembangan persebaran COVID. Jadi kita bisa mengantisipasi bila kita akan bepergian. Tetapi alangkah lebih baiknya jika kita tetap berada di rumah. Dari penyebaran yang ada, kita dapat mengetahui zona apa yang dimiliki daerah tersebut. Sehingga kita harus was-was bila ingin menuju kota tersebut. Sekian penyampaian saya mengenai keterampilan geografi untuk berbagai bidang kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.